Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas soal kapasitas angkut ya, kemampuan angkut. Jadi biasanya kalau sepeda motor itu kapasitas angkutnya disebut sebagai 150 kilo. Nah itu ngitungnya bagaimana ya? Kalau katanya yang percaya dengan pabrikan, oh ini perhitungannya rumit ya, gitu ya. Kalau menurut editor sih enggak. Yang namanya kapasitas angkut rasanya itu yo adalah angka yang asal diberikan gitu ya. Karena ya buktinya ada motor-motor yang dikendarai total 250 ya oke. Jadi bebannya 250 tapi yo no problem ya. Dan ini mungkin karena desain motor sekarang kebanyakan adalah desain yang emang untuk beban berat. Jadi kita ngomong motor matic ya. Kalau untuk motor lagi dulu ono cerita suspensi sering ambles, rangkanya jadi bengkok. Kenapa rangka ambles gitu? Ya karena ternyata suspensinya ya yang kurang cocok. Terus ya juga desain rangkanya yang kurang kokoh. Sekarang juga nggak terlalu nggak terlalu ngejar motor yang ringan ya, nggak ngejar bodi yang ringan dari pabrikan-pabrikan. Jadi sudah nggak lagi ngejar oh harus ringan sekali gitu. Taruh apot sidik nggak apa-apa. Dulu motor-motor matic itu kalau nggak salah beratnya bisa kurang dari 90 kilo. Tapi sekarang karena bodi tebel ya, plastiknya kayak bahkan motor-motor yang kayak depan ini bisa aja 125 kilo. Mungkin ya dari knalpotnya, dari akinya. Tapi sekarang memang motor-motor itu nggak ngejar bodi ringan. Mungkin ada yang kayak ESAF tapi ya terbukti gagal kan ya. ESAF ringan tapi bodinya gampang ngulet. Karena belajar dari pengalaman itu ya pabrikan lain akhirnya ya nggak berani ya pakai rangka-rangka yang model ringan-ringan seperti itu. Lebih nyari kokohnya. Toh dari konsumen juga tidak membutuhkan rangka ringan. Kalau mereka butuh kencang, nyari mesin yang besar. Dan mesin besar ini lebih penting daripada performa di jalan sebenarnya. Jadi mungkin ya ada motor 150 cc tapi di jalan ngalah sama 125 cc itu ya orang nggak terlalu peduli gitu ya. Kalau memang merasa kurang kencang ya mesin gede no di bore up diapakan gitu. Jadi kalau soal rangka rasanya sekarang ini lebih kuat kecuali tentu yang ya ESAF. Kalau ESAF itu sebenarnya kuat ya, kuat tapi hanya untuk menahan beban yang tegak, menahan beban vertikal. Kalau bebannya nggak imbang, nah itu beda lagi. Jadi kalau untuk menahan beban yang bikin rangka mulet, nah itu kelemahan dari rangka ESAF. Jadi rangka ESAF itu lemahnya di muletnya itu, di muntirnya. Yang pakai besi bulat akan jauh lebih kuat. Karena ya biasanya konstruksinya lebih rumit daripada yang rangka ESAF. Rangka ESAF itu dari bentuk EAE kotak. Dia nggak tahan dari
beban yang nggak imbang. Jadi kalau misalnya pakai motor Honda e-Shaft, mau yang matic kecil, entah anak si matic besar apa gak e-Shaft ya. Nah itu bebannya harus rata ya antara kiri dan kanan. Kalau nggak rata, mulet rangkanya. Total bisa dari depan sampai belakang, ban belakangnya miring gitu bisa. Tapi kayaknya dari dulu Honda itu lemah untuk pembebanan yang nggak rata ya. Walau harus diakui untuk model lama lebih kuat daripada model baru. Kalau misalnya ngomong soal beban, antara motor depan ini Suzuki GSX apa ini? Bandit ya. Bandit. Oh, kebetulan juga ada yang GSX R-nya juga. Banding dengan Vario depan yang Vario baru, Vario 160. Rasanya kalau lebih pegang Vario 160 ya. Ya karena memang itu dari suspensi ya. Suspensi cuma single, titik timpunya ya segitu, titik tumbuhnya kecil, itu lebih rawan terhadap pembebanan ya. Ya memang desainnya bukan untuk bawa barang kalau motor seperti itu. Kayaknya itu motornya juga sudah dideprokkan ya, direndahkan. Buh nggak cara opo, karena kok rasanya biasanya lebih tinggi. Jadi motor-motor lagi justru malah nggak cocok dibawa barang. Sementara itu motor matic kecil yang 110, 125 itu malah kuat. Walau suspensi cuma satu. Tentu ada syarat ya. Syaratnya adalah nggak boleh nyentak-nyentak, nggak boleh jalan rusak. Kalau jalan rusak yang biasanya yang Honda ya, Honda yang tipe tertentu yang antingannya roto atoh ya. Depan enggak sih. Honda tipe apa sih sing antingannya roto atoh ya. Lali wis. Karena yang antingnya nggak pas di crankshaft si yang agak jauhan itu rawan rawan putul ya. Rawan bagian engsel suspensi yang di crankcase-nya itu bisa patah. Wis gak ono to kayak ya. Oh, itu apa PCX 160 ya. Iki ono PCX piro ya? 160 yang gen 1. Itu rada lemah kayak bagian crankcase-nya. Sementara dari suspensinya sendiri sekarang batangan suspensi biasanya rada gede-gede. Walau kalau mau bawa barang, rekomendasinya ya jangan yang lah. Jangan yang suspensi standar lah. Karena suspensi standar biasanya gak umur ya. Bukan karena nggak mampu bawa beban berat, tapi karena hambatannya kurang. Ya tentu terlalu empuk juga jadi masalah. Cuma kalau terlalu empuk kan biasanya diganjel ya. Ada yang ganjel pakai karet. Tentu rekomendasinya pakai dumper. Cari dumper yang ukurannya pas. Tapi kalau dumper itu kadang terlalu besar kalau yang harganya 10 ribuan. Yang harganya 30 terus rada kelarangan yang 60 alah wis. Daripada beli yang 60 beli suspensi baru aja lah. Karena biasanya satu nggak cukup. Apalagi kalau untuk yang double suspensi ini pakai kayak PCX depan ini. Harus kiri kanan. Ganjeli tiap sisi loro. Harganya ganjeli 70.000. Beli 4 240. Mending beli suspensi baru lah ya. Ada yang harga 500 ribuan. DBS 8686 itu lumayan. Tapi DBS kelemahannya ya. Empuk ya suspensi ini. Jadi kalau pakai DBS harus pakai ganjel. Kalau pingin yang keras ada, cuma
Kalau yang keras nggak tahu rekomendasi merek apa ya, karena suspensi itu yang sangat cepat sekali soak itu ya olinya itu. Kalau olinya sudah rusak ya wis nggak jalan juga. Bocor itu cuma indikasi terlalu telat ya. Yang jelas motor itu harus pakai suspensi yang mumpuni lah ya. Mumpuninya dalam artian dia nggak cuma keras saja ya, tapi juga ada hambatan yang cukup. Karena kalau nggak gitu liar gerakan suspensi, mungkin dengan beban berat akan goyangannya lebih sedikit. Tapi kan nggak selalu bawa beban yang misalnya 200 kilo gitu kan, nggak selalu bawa beban beras yang banyak gitu ya. Kadang kan bawa sedikit ya, nggak banyak. Nah saat bawa nggak banyak itu, kalau suspensinya nggak mumpuni ya, kerjanya kacau. Merek Jepang buatan lokal tentunya, itu ya bakal jadi liar. Nanti ya plat nomor lepas, lampu belakang cepat mati, lampu belakang jadi oplak-oplak, bisa dari box filternya jadi lepas, kocak. Entah apakah bagian dalam CVT-nya juga terpengaruh atau enggak dengan kocakan dari suspensi yang kacau itu ya. Untuk suspensi sendiri sekarang ya tipenya juga kebanyakan adalah yang multi ya. Jadi spring rate-nya double minim. Bisa dilihat dari pernya itu ada yang renggang, ada yang rapat. Yang rapat itu bagian empuknya, yang bekerja ketika bebannya minim. Yang renggang itu ketika bebannya banyak. Ya kayak contoh cek depan. Yang renggang kan masih jalan, sementara yang rapat terus nempel pelek, gak fungsi. Agak beda ya dengan yang model bebek. Karena yang model bebek yang bagian renggangnya jauh lebih besar. Ya itu tergantung dari seleranya pabrikan sih ya. Pabrikan ya wis nganggep penumpangnya kok gini gitu ya, dipilihkan yang sesuai dengan pemakainya. Yang repot itu karena pabrikan sering berasumsi salah. Motor matic pasti yang pakai cewek tingginya cuma 160 maksimal 165. Maka untuk desainnya harus dibuat gini. Untuk ruang lutut nggak usah banyak-banyak, dikasih bagasi aja lebih jadi fitur gitu ya. Padahal dalam kenyataan yang pakai ya ada yang tinggi 180 juga. Akhirnya sikilnya ya metatang gitu ya. Kalau yang profesional sekali ya ditambahi jakan kaki. Mungkin ada yang tertarik, motor tertentu ini kayaknya didesain untuk bawa beban berat ya. Padahal ya enggak juga. Beban berat itu tergantung dari ruang, dari yang bisa gitu. Joknya yang rata. Karena yang joknya nungging itu bikin sulit kalau bawa barang. Kalau nggak berarti nggak bisa. Terus sekarang juga ya kebanyakan motor-motor matic besar itu bodi ini dilebarkan. Lebar yang nggak ada manfaatnya selain dari tampilan. Padahal isinya cuma kopong ya. Kalau dibongkar ramping. Makanya ada beberapa yang memilih bongkar, bodi belakangnya dibongkar karena jadi ramping, jadi gampang bawa barang. Oh ya, soal suspensi tadi, soal antara single dan double itu cuma isu ya.
Mungkin ada yang ngomong, oh single itu gak kuat nggak barang. Ya omong kosong gitu. Karena yang di jalan ono sing nggawa beras tumbuk telu. Motornya kecil, ono sing Mio, ono sing Honda Beat. Kuat tuh. Itu single suspensi. Dari sisi tarikan itu sebenarnya ya, kalau motor-motor sekarang problemnya cuma dari sisi kampas koplingnya tok ya. Selama yang pakai itu hati-hati ya, gak sembrono. Misalnya sembrono itu ya tanjakan dibikin separuh gas. Jadi kalau bawa beban berat jangan berhenti tengah tanjakan kalau bisa. Atau kalau akselerasi saat tanjakan ya betul-betul hati-hati, buka gasnya jangan langsung full gitu ya. Jangan full sebelum gigit. Nah kalau sudah gigit baru dipulkan. Karena kalau nggak gitu ya cepet entek kopling ya, kampas sih. Untuk jalan juga gitu. Walau jalan datar ya awalnya kecil dulu, jangan merasa wah ini bebannya pot ini gasnya kudu pol. Ya enggak lah. Karena untuk bisa melaju itu nggak harus gaspol kan ya. Kayak apa gaspol, kecuali kalau pengen ngebut nggak usah gaspol, secukupnya saja. Kalau pengen modif ya modif saluran darahnya dikecilkan lah, pakai silak itu mantep ya. Buka gas itu wes enak. Cuma ya balik itu tadi, enaknya enak dari sisi tenaga, dari sisi kampas koplingnya harus tetap hati-hati. Motor ya kuat, sing nggak kuat kampas koplingnya. Kalau motor lagi atau motor bebek, masalah kopling itu ya sebenarnya butuh perlakuan khusus juga ya. Tapi mesti bawa motor manual biar lebih paham lah ya. Jadi jangan main setengah kopling, kecuali kalau kepepet. Nah kalau setengah kopling terus ya entek. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.